diberkati oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Tetap bersukacita, tetap sehat, tetap kuat dalam hadirat Tuhan. Yang bersukacita boleh lambaikan tangan dan berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Hari ini kita datang lagi beribadah bersama-sama. Dimanapun kita berada, mari kita beribadah dalam hadirat Tuhan. Kita sungguh-sungguh beribadah mencari wajah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 61 ayat 1 bahwa roh Tuhan Allah ada padaku, roh Tuhan Allah ada padamu, roh Tuhan Allah ada pada kita semua, kepada orang-orang yang setia, kepada orang-orang yang percaya serta berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari secara pribadi kita boleh bersaat teduh dalam hadirat Tuhan. Kita boleh tenangkan hati kita, mengingat semua kebaikan Tuhan. Kalau pagi hari ini kita ada sebagaimana kita ada, semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan masih izinkan kita beribadah. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Kau baik, Kau baik. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, Roh Kudus. Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Yesus, Yesus. Oh Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau baik, Kau baik, Kau baik. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku,
di dalam mata kaya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau yang kami sembah, Kau yang kami tinggikan, Kau yang kami muliakan. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, Kau jamah kami, Kau penuhi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ketika nama-Mu ditinggikan, diagungkan Tuhan, maka Engkau hadir. Dan kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu, dimanapun mereka saat ini sedang beribadah. Engkau hadir Tuhan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan lawatan-Mu terhadap orang yang sungguh-sungguh mencari wajah-Mu, terhadap orang yang sungguh-sungguh mencari hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya kuasa firman-Mu itu terus nyata Tuhan. Kuasa firman-Mu itu terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mau bersorak-sorai, kami mau bertepuk tangan, kami mau bersuka cita dalam puji-pujian kami, karena Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tabiskan ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Yang berkemenangan boleh sekali lagi bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, kita akan bersuka cita. Amin. Tuhan akan memberikan setiap kuasa dalam hidup kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Lebih keras lagi katakan amin. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, amin, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari bersuka cita untuk Tuhan kita, sebab Tuhan hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Haleluya. Katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia. Setiap sakit penyakit ditaklukkan. Amin. Di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi, bila Allah ada bersamaku, amin. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak menyanyikan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan kita.
Terima kasih Tuhan. Kami terima sukacita dari sorga. Angkat tangan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Amin. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Amin. Haleluya. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Kau yang ditinggikan Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan mempersiapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah Roh-Mu yang hidup memenuhi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ke hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abah, ya Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, kami berserah, kami serahkan seluruh hidup ini Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang baik. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan, kemurahan, pertolongan daripada Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau menaikkan setiap pujian pengagungan kami kepadamu, karena kami tahu semua karena kebaikan Tuhan. Bapa, hamba berdoa, Tuhan mari Engkau berfirman, nyatakan isi hatimu, nyatakan kuasa firman-Mu saat ini Tuhan, karena kami tahu kami tidak ada apa-apanya tanpa firman-Mu. Kuatkan kami yang lemah, hiburkan kami yang susah, bangkitkan kami yang terpuruk, dan kami percaya ada kekuatan, sukacita, kemenangan, penghiburan di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya, dan segala kuasa yang bukan datang dari Tuhan ingin mengambil fokus kami dalam mendengarkan firman Tuhan, kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semuanya bersuka cita, amin. Puji Tuhan, saya percaya semua kita diberkati, amin. Haleluya. Baik, hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan. Dan kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang di rumah, semua diberkati. Haleluya. Semuanya sehat? Puji Tuhan. Baik, semuanya pasti tetap tekun dalam doa ya, dalam penantian pencurahan Roh Kudus. Ya, hari-hari ini kita diminta untuk selalu berdoa. Dan minggu depan adalah hari Pentakosta bagi setiap kita. Dan kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang belum pernah dibaptis oleh Roh Kudus akan mengalami baptisan Roh Kudus yang dijanjikan itu, sebab janji itu bagi setiap kita. Amin. Puji Tuhan. Baik, sekarang kita akan buka Alkitab kita bersama-sama yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan buat kita sekalian, demikian firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matias, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun sehati dalam doa bersama-sama, dan beberapa perempuan serta Maria ibu Yakobus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan yang baru saja kita baca ini bicara tentang
bagaimana murid-murid dengan tekun sehati menantikan Roh Kudus, roh yang dijanjikan Tuhan atas setiap kita. Roh Kudus itu adalah roh Allah, roh kebenaran, roh Tuhan Yesus, roh penghibur, roh yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Roh itu yang dijanjikan bagi setiap kita. Kita butuh Roh Kudus untuk kita boleh melayani Tuhan. Kita butuh Roh Kudus untuk kita hidup benar, hidup kudus, hidup tidak bercacat celah. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa melayani Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa hidup benar, hidup kudus. Sekalipun sebesar apapun kesalehanmu, engkau tidak akan pernah layak tanpa Roh Kudus. Sebab itu hari-hari ini kita butuhkan Roh Kudus untuk membawa kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, berjalan dalam rencana Tuhan, melihat setiap visi Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Dan Roh Kudus itu akan dinyatakan dalam hidup kita jikalau kita berdoa. Amin. Jikalau kita berdoa, maka Roh itu akan dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus sebelum dia melayani, dia berpuasa 40 hari 40 malam. Lalu baru dia dibaptis. Dan ketika dia dibaptis, dia berdoa, maka Roh Kudus pun turun ke atasnya. Dikatakan langit terbuka, Roh Kudus turun ke atasnya dalam bentuk merpati. Dan firman Tuhan berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Jadi kita butuh Roh Kudus dengan cara apa? Dengan cara kita berdoa. Murid-murid ketika mereka bertekun berdoa, memohon kepada Tuhan, memohon atas setiap janji-janji yang dijanjikan yaitu Roh Kudus, maka mereka diurapi dengan Roh Kudus Allah. Maka penting untuk setiap kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan untuk hidup dalam Roh Kudus yang dijanjikan. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana sikap murid-murid menantikan Roh Kudus yang dijanjikan itu? Yang pertama, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Mereka menaikkan permohonan doanya dengan sungguh-sungguh. Semua umat adalah umat yang berdoa. Setiap kita harus menjadi umat yang berdoa. Karena murid-murid adalah orang-orang yang suka berdoa. Semua kita harus memberikan diri kita untuk berdoa. Dan saat ini adalah saat yang kesusahan, saat yang bahaya bagi murid-murid pada saat itu. Mereka seperti anak domba di tengah serigala. Mereka kapan saja bisa dimakan oleh serigala. Keadaan yang sukar setelah kematian Tuhan Yesus, bahkan kenaikan, hari-hari ini adalah hari sukar bagi mereka. Dan mereka butuh penyertaan Tuhan Yesus. Dan itu adalah Roh Kudus yang dijanjikan bagi setiap kita. Demikian juga kita hari-hari ini. Hari-hari ini bukan semakin baik. Hari-hari akan semakin sukar. Masalah semakin hari akan semakin berat. Dan masalah hari-hari ini bicara tentang corona semakin berat. Vaksin belum ada ditemukan. Dan kita hanya butuh anugerah Tuhan. Kita butuh Roh Kudus untuk menenangkan badai corona dalam hidup kita. Amin. Kita butuh Roh Kudus. Dan Alkitab katakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah dia berdoa. Tuhan minta supaya kita berdoa. Berdoa dengan apa? Berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan doa akan mendiamkan badai dalam hidup kita. Doa akan menenangkan masalah, kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan dalam hidup kita hanya dengan kita berdoa. Ada pekerjaan baru setelah badai corona ini, yaitu penuaian jiwa-jiwa yang besar. Dan itu adalah janji Tuhan bagi setiap kita. Kita tidak akan pernah bisa menuai sebelum kita menerima Roh Kudus yang dijanjikan. Mereka berdoa dengan tekun kepada Allah, meminta agar Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Dan sebelum mereka menerima Roh Kudus,
mereka tidak akan pernah bisa melayani Tuhan. Jadi mereka menunggu-nunggu Roh Kudus turun atas mereka, karena Roh Kudus itu adalah roh yang dijanjikan. Alkitab katakan, sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu, bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan. Artinya, kita harus datang dengan tekun, berdoa, memohon agar Roh Kudus itu dicurahkan dalam hidup kita. Orang-orang yang berada dalam keadaan yang terbaik untuk menerima janji Roh Kudus itu adalah mereka yang sedang berdoa, bukan yang sedang tidur, bukan mereka yang sedang sibuk dengan hal yang lain, tapi orang yang sedang berdoa, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan Kristus berjanji bahwa sebentar lagi Ia akan mengutus Roh Kudus-Nya. Nah, kalau Tuhan berjanji Dia akan mengutus Roh Kudus-Nya, maka saya ingin katakan kepada kita, doa adalah kekuatan untuk menarik Roh Kudus itu agar dicurahkan atas setiap orang percaya. Ketika kita berdoa, maka itu adalah kekuatan yang menarik agar Roh Kudus itu dicurahkan atas setiap orang percaya. Dan Allah ingin supaya kita menagih setiap janji Allah, yaitu Roh Kudus itu dicurahkan atas setiap kita. Amin. Roh Kudus itu akan dicurahkan bagi setiap kita. Sebab itu kita harus tagih, dan semakin kita harus sungguh-sungguh berdoa. Jadi yang pertama, bagaimana sikap murid-murid menantikan Roh Kudus? Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, bagaimana sikap murid menantikan Roh Kudus? Mereka berdoa dengan tekun. Katakan sama-sama, dengan tekun. Mereka berdoa dengan tekun. Mereka menghabiskan waktu mereka yang banyak untuk berdoa, lebih banyak lagi berdoa daripada biasanya. Mereka sering berdoa, dan berdoa dalam waktu yang lama, bukan waktu yang singkat, bukan sekejap mata saja. Ya, waktu 5 menit langsung, atau sekejap mata selesai berdoa. Tidak. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus sempat ngomel dengan murid-murid Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dia berkata, tidak bisakah engkau berjaga-jaga bersama-sama dengan saya 1 jam saja? Artinya 1 jam saja buat murid-murid itu hal yang berat untuk berdoa. Tetapi ketika Yesus telah naik ke sorga dan janji itu telah diberikan atas mereka, dan mereka menggebu-gebu memohon janji Allah itu, mereka berdoa dengan tekun, mereka berdoa dengan tanpa henti, mereka berdoa dengan waktu yang lama, mereka berdoa dengan tidak putus-putus. Mereka tidak pernah hilang 1 jam pun untuk berdoa. Mereka bertekad dengan tekun dalam hati mereka bahwa doa sampai Roh Kudus benar-benar dicurahkan atas mereka. Mereka berdoa dengan memohon, dengan menjerit, dengan mengerang seperti wanita yang ingin melahirkan. Mereka berdoa dengan mengerang, dengan tidak jemu-jemu, sehingga Roh Kudus dicurahkan atas mereka pada hari Pentakosta. Dan bahwa mereka, dikatakan dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-53, ayat yang kemarin hari Kamis kita bacakan, bahwa mereka senantiasa berdoa, mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah tanpa putus. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, di sini mereka bertekun berdoa. Sebab sama seperti kita menaikkan setiap pujian, pengagungan, atas setiap anugerah kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, demikian juga doa tidak boleh putus-putus, harus selalu kita naikkan kepada Tuhan. Dan saya percaya setiap doa yang kita naikkan dengan tanpa henti-henti, Tuhan akan memberikan dan mencurahkan Roh Kudus-Nya atas setiap kita. Bagi engkau yang pernah dibaptis oleh Roh Kudus, Roh Kudus akan meneguhkan engkau lagi. Engkau akan
diperbaharui lagi. Engkau yang sudah suam-suam kuku semakin lemah hari-hari ini, rohmu akan menyala-nyala lagi, karena Roh Kudus yang dijanjikan pasti diberikan bagi setiap kita. Dan yang ketiga, bagaimana sikap murid-murid menantikan Roh Kudus? Mereka berdoa dengan sehati. Yang ketiga, mereka berdoa dengan sehati. Ini menunjukkan bahwa mereka berkumpul bersama-sama dalam kasih yang kudus, dan bahwa tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan, tidak ada amarah, dendam, benci di antara mereka. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan orang yang memelihara kesatuan hati, kesatuan ikatan damai sejahtera adalah orang yang paling siap untuk menerima pencurahan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus. Orang yang benar-benar menjaga hatinya, menjaga kesatuan hati, ikatan damai sejahtera itu, maka dialah orang yang paling siap untuk menerima lawatan Tuhan. Dan ini juga menunjukkan betapa berharganya, betapa pentingnya kesatuan hati dalam kita menaikkan setiap permohonan kita. Amin. Ketika kita mau berdoa, Alkitab katakan, ingin membawa persembahan kepada Tuhan, lalu ada sesuatu yang mengganjal di hatimu, taruh persembahanmu, pergilah engkau berdamai dengan orang itu. Setelah engkau berdamai, baru engkau kembali dan mempersembahkan korban. Baru korbanmu berkenan dan Tuhan akan menerima. Tuhan melihat jauh ke dalaman lubuk hati kita yang paling dalam. Tuhan mengenal setiap hati kita. Kita tidak bisa menipu Tuhan. Kita tidak bisa bercurang, karena Tuhan mengenal, Tuhan menilai sejauh apa hatimu sungguh-sungguh untuk Tuhan. Sejauh apa engkau sungguh-sungguh menjaga hatimu untuk Tuhan. Menjaga hatimu bersih, agar Roh Kudusnya dicurahkan atas setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penting untuk kita hari-hari ini menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga perkataan kita, menjaga tindakan kita, agar Roh Kudus dicurahkan atas setiap kita. Meskipun hanya beberapa orang saja mereka, tapi mereka sungguh-sungguh berdoa. Amin. Berdoa dengan sungguh-sungguh itu jauh lebih baik daripada banyak orang. Mungkin kita hanya ada suami, istri, anak-anak di rumah. Walaupun hanya di rumah saja, tidak di gereja, asal kita berdoa dengan sungguh-sungguh, saya percaya firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di sana. Aku akan mendengarkan mereka. Aku akan membukakan tingkap langit dan mencurahkan Roh Kudusnya kepada semua orang, laki-laki, perempuan, orang merdeka ataupun orang yang terjajah. Setiap kita akan menerima lawatan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan Rohku kepada semua orang. Anak-anak muda akan mendapatkan penglihatan. Mereka akan bernubuat. Hari-hari ini Tuhan akan kerjakan. Dan waktu-waktu ini adalah penuaian besar. Sebelum penuaian itu akan terjadi, maka setiap kita yang haus, yang rindu, dipenuhi oleh Roh Kudus terlebih dahulu, maka kita akan melayani dengan urapan yang besar. Amin. Katakan urapan yang besar. Urapan itu siap untuk setiap kita. Amin. Urapan itu akan dicurahkan bagi setiap kita. Bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mencari Dia. Puji Tuhan. Harapkan Tuhan, nantikan Dia. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Nantikan Dia, maka Roh Kudus akan dicurahkan bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Mari saya mengajak setiap kita berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Hati kami haus kepadamu ya Tuhan. Kami rindu akan Engkau ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau beracara atas setiap kami Tuhan. Oh Yesus, dalam nama Yesus, sucikan, kuduskan, layakkan setiap kami, untuk kami menerima setiap janji-janji-Mu Tuhan, yaitu janji Roh Kudus-Mu yang Kau berikan atas setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pencurahan Pentakosta itu terjadi dalam hidup kami. Roh doa menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus,
Terima kasih berkati umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Mereka Tuhan menyaksikan Tuhan firman Tuhan ini. Biarlah hati mereka, roh doa menjadi bagian mereka. Mereka dengan bertekun bersehati, memohon pengurapan Tuhan. Kuasa Tuhan dicurahkan atas Indonesia. Pertobatan tercurah atas Indonesia. Tuhan, kesembuhan terjadi atas Indonesia. Dalam nama Yesus. Bahkan dunia Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, ampuni mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kesalahan atas negeri kami, orang-orang Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, biar semuanya dilayakkan, dikuduskan, untuk kami boleh menerima roh-Mu. Terima kasih, kuatkan kami yang lemah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkitkan roh kami, bangkitkan iman kami Tuhan. Untuk kami sungguh-sungguh Tuhan mencari Engkau pada hari-hari terakhir. Karena kami tahu bahwa waktunya sangat singkat. Dan waktu ini sudah dekat, Engkau akan segera datang. Dan pekerjaan terakhir yang kami kerjakan adalah penuaian. Sebab itu kami perlukan Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, kasih Tuhan, semua diberkati, amin. Dan saya percaya setiap kita akan selalu kuat menghadapi tantangan ini. Dan saya mengajak setiap kita di rumah, dimanapun kita berada hari-hari ini, suami, istri, anak-anak, mari kita tekun di rumah kita masing-masing, berdoa, bersehati, minta pencurahan Roh Kudus, biar itu terjadi dalam hidup kita, sehingga setiap kita boleh mengalami janji Tuhan yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa buat setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, di rumah, dimanapun mereka saat ini Tuhan. Hamba berdoa, kuatkan mereka sekalian dalam nama Yesus. Hiburkan mereka, bangkitkan roh-Mu atas mereka sekalian, sehingga mereka boleh bersuka cita. Yang sakit Tuhan Kau sembuhkan, yang mengalami Tuhan Yesus penderitaan, apapun Engkau cukupkan sesuai dengan kekayaan dan kelimpahan daripada-Mu. Bukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat yang terbaik atas mereka. Biarlah suami-suami diberkati, istri-istri diberkati, anak-anak semua diberkati. Mereka yang berulang tahun, mereka yang akan masuk dalam Tuhan Yesus studi, Tuhan Engkau berkati. Tuhan, dalam nama Yesus, mereka yang akan masuk SMA, mereka yang akan kuliah, mereka akan masuk SMP, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekolah yang terbaik menjadi bagian mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami percaya berkat-Mu menyertai setiap kami. Kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau, apa saja dikerjakan oleh tangan-Mu dibuat berhasil. Segala doa kerinduan-Mu Tuhan membukakan tingkap langit dan mencurahkan berkat yang terbaik. Kehidupan-Mu selalu mengalami terobosan-terobosan yang daripada Tuhan. Anugerah sejahtera dari Allah Bapa Surgawi, cinta dan kasih dalam Putranya Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Roh-Nya yang kudus menjadi bagian-Mu saat ini sampai Maranatha Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Minggu depan adalah hari Pentakosta bagi kita sekalian. Dan kita percaya ada terobosan dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Salam sehati.
Amin.